Besem ahab ve aben veruak akodes ha Elohim ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi, Boker Tov. Salam sejahtera bagi kamu semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah, haya lanu boger nipla, sehingga hari ini kita boleh jalani dengan semangat yang baru, ada sukacita di hati, dan Tuhan senantiasa kita muliakan dalam segala karya, kerja, dan juang kita masing-masing. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Kami hendak melaksanakan tugas kami, aktivitas rutinitas kami masing-masing, melalui karya dan kerja kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendasari hari ini di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menuntun kami untuk memahami, mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi motivasi kehidupan bagi kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan memberkati setiap pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Amos pasal 8 ayat 1-3. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam." Tema kita, dengarlah peringatan Tuhan. Saudara-saudaraku, jika seorang anak berbuat kesalahan, kita sebagai orang tua seringkali menegur dan mengingatkan mereka akan kesalahan dan perbuatan jahat mereka. Tidak hanya sekali atau dua kali, kadang teguran itu bisa datang berkali-kali. Demikian juga dengan Allah. Allah juga sudah berkali-kali menegur dan mengingatkan umat Israel untuk kembali hidup seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Namun faktanya, dosa mereka semakin bertambah-tambah, dosa mereka justru semakin menggunung, semakin matang di hadapan Allah. Nah, melalui penglihatan kali ini, Allah kembali menegaskan bahwa perbuatan umat Israel sudah sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena itu penghukuman yang dari Tuhan akan segera terjadi. Hari kemalangan mereka akan segera tiba. Sukacita mereka akan berakhir dengan kepedihan dan ratapan. Kemunafikan dan kesombongan mereka juga akan diakhiri. Nabi Amos menggambarkan hari Tuhan atau Yom Adonai sebagai hari kemalangan, dan pada saat itu orang akan mulai sadar tentang kesalahannya, namun Allah telah menutup pintu ampunan bagi mereka. Kalau saya merenungkan apa yang akan terjadi pada saat Yom Adonai itu datang, khususnya pasal 8 ayat 11-14, maka saya teringat perumpamaan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31. Karakter orang kaya yang diceritakan dalam Injil Lukas itu tidak jauh beda dengan karakter umat pada zaman Nabi Amos. Tuhan memberkati Israel pada zaman Nabi Amos, sehingga negeri mereka berlimpah dengan hasil panen. Lembu, sapi, kambing, domba, emas, perak mereka bertambah banyak. Semua itu Tuhan lakukan agar bangsa itu memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi kaum miskin. Ada kesempatan
untuk mengulurkan tangan kepada kaum termarginalkan. Tetapi realitanya, mereka sombong, rasa empati terhadap kaum lemah semakin pupus, mereka hanya memikirkan kesenangannya, bahkan dengan harta yang ada pada mereka, mereka menindas kaum miskin. Hati-hati saudaraku, sebab karakter yang demikian juga ada dalam konteks kehidupan umat di era sekarang ini. Dulu ketika kita baru berjuang, banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja, memohon kepada pendeta untuk didoakan supaya usahanya bisa sukses, bisnisnya bisa lancar, anak-anaknya bisa berhasil. Pokoknya Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kalau harapan saya dikabulkan oleh Tuhan, saya akan memberikan sekian kepada Tuhan. Saya akan memberikan waktu saya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika semua yang ia harapkan itu sudah ada di genggamannya, saatnya sekarang dia membuktikan nasar atau janjinya, ternyata ia lupa diri. Yang bersangkutan lupa apa yang dia ucapkan dulu. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan menepuk dada dan berkata, siapa dulu? Ini kan perjuangan saya. Ya, tidak sedikit anak Tuhan lupa diri, bahkan yang sangat fatal. Mereka menjadi pribadi yang sombong, memandang muka dan sukar untuk menerima kritikan. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita sama seperti apa yang dilihat oleh Nabi Amos. Buah-buahan musim kemarau yang matang, tampak segar bagian luar, namun bagian dalamnya berulat. Dan jika demikian, buah ini tidak layak untuk dikonsumsi. Tindakan yang pantas ialah dibuang. Jika Tuhan sudah membuang kita, apalagi yang bisa kita lakukan? Disinilah indahnya penggambaran Lukas dengan apa yang dicatat di dalam kitab Nabi Amos. Kalau Lukas menggambarkan bahwa orang kaya itu tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menikmati setetes air sejuk dari jari Lazarus si miskin, maka dia sangat berharap agar diberi kesempatan untuk mengingatkan saudaranya yang masih ada di dunia agar tidak mengikuti cara hidupnya. Permintaan ini pun ditolak. Demikian juga halnya apa yang disebutkan Nabi Amos, bahwa akan terjadi kelaparan, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ada waktu kita mau melayani Tuhan, mau memberi diri untuk Tuhan, mau membawa korban syukur kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, kesempatan itu sudah tertutup bagimu. Saudara-saudara, Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dari dosa mereka. Akan tetapi, meski sudah diperingatkan melalui para nabi, tidak satupun dari mereka menyadari dosa mereka. Dan bukannya bertobat, mereka justru semakin parah, bahkan tidak mau lagi mendengarkan teguran Allah. Inilah saatnya Allah menghukum mereka, layaknya seorang bapa menghukum anaknya agar ia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nah, sebagai orang percaya, bersyukurlah bahwa kita masih ditegur oleh Allah melalui firman-Nya. Bersyukurlah ketika Roh Kudus masih mengingatkan dan mendorong kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Sebab itu berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah yang penuh kasih tidak akan menghukum jika kita mau merespon panggilan kasih-Nya. Karena itu, berikanlah respon terbaik dengan pertobatanmu. Datanglah dan kembalilah kepada Tuhan, nyatakanlah sikap benar di hadapan-Nya dan jadikan hidupmu berkat bagi orang lain. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiranmu sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.